Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para santriwan dan santriwati yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa mengaji dengan guru kita yaitu Ustadz Fakhrul Razi Siddiq. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Fakhrul Razi. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang birrul walidain, Ustadz ya. Ya. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita tentang birrul walidain. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri madrasah program weekend Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, wabil khusus ada Ustadz Zulfi, ada Ustadz Farid dan yang lain-lain. Sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk ngaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta menuju Bogor, perjalanan yang lumayan jauh, melelahkan dan butuh biaya. Maka jika tujuan tidak tercapai akan sia-sia. Ya. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa amalan yang sangat luar biasa, yang pahalanya lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah, itu ngaji. Jadi ngaji maknanya adalah belajar ilmu agama dari mulai lahir hingga meninggal dunia. Itu definisi ngaji. Jadi ngaji itu tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga lebih jauh dari itu, memahami isi kandungan, ya ada tafsir, ada hadis dan lain-lain. Itu semua muaranya adalah Al-Quran. Maka mempelajari itu semua kita sebut ngaji, dan kewajiban ngaji dimulai dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Sekali lagi, pahala ngaji luar biasa. Sampai-sampai keutamaannya mengalahkan 1000 rakaat sholat sunnah. Belum lagi ada keutamaan lain seperti yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, Ibnu Mas'ud, "Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi bila qalamin wala kitabin ka'id ki alfi raqabatin." Dudukmu Ibnu Mas'ud di tempat majlis ilmu sesaat itu lebih utama daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Tanpa pegang pulpen, tanpa nulis, apalagi pegang pulpen nulis. Tanpa pegang pulpen dan nulis pun keutamaannya luar biasa. Di hadis lain, yaitu lebih utama daripada bersedekah 100 ekor kuda di jalan Allah. Satu kuda harganya berapa? Satu sapi aja 30 juta. Kuda lebih mahal dari sapi. Kalau begitu kita kira-kira saja 50 juta kali 100. Itu pahala ngaji. Sedekah 100 ekor kuda di jalan Allah. Keutamaannya sampai setinggi itu derajatnya. Maka sekali lagi kita bersyukur bisa ngaji, kalian anak-anak remaja yang hebat ya, yang dimana kebanyakan remaja pada sibuk dengan gadgetnya, dengan sibuk dengan kumpul-kumpulnya. Kalian alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk ngaji. Ini adalah anugerah yang luar biasa, semoga bisa dipertahankan. Nah, untuk itu itu yang paling wajib kita syukuri, nikmat tersebut, karena nikmat tersebut jarang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya,
karena materi kita adalah birrul walidain, nanti kalian dipersilakan untuk bertanya ya, diskusi biar kajian ini bisa hidup. Ada tanya jawab. Yang pertama, bahwa birrul walidain itu secara definisi maknanya adalah berbuat baik al walidain, kedua orang tua. Jadi birrul walidain maknanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu? Nah, di dalam surat Al-Isra ya, ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan telah aku tetapkan dan telah Tuhanmu telah menetapkan, telah memutuskan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang tidak bisa berbuat baik. Padahal orang tua kita kan berbuat baik, tapi kenapa menggunakan ihsan? Sementara ihsan sekali lagi definisinya adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu namanya adil. Kalau kita berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik namanya zolim. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak bisa berbuat baik namanya ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Ya. Orangnya disebut dengan muhsin. Perbuatannya namanya ihsan. Nah, ihsan secara teori ibadah di mana Nabi pernah menyatakan yaitu menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan jika kita tidak bisa melihatnya, yakini bahwa Allah melihat kita, itu juga definisi ihsan. Itu dalam tataran makna ibadah kepada Allah. Tapi kepada sesama manusia, ihsan itu maknanya adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Nah, kenapa kepada kedua orang tua Allah perintahkan ihsan? Ini adalah tataran terakhir atau tingkatan paling rendah. Jika ada di antara orang tua yang tidak bisa berbuat baik pada anak-anaknya, maka tetap anak harus berbuat baik pada kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Ada tidak orang tua dalam hal ini misalnya ayah lah katakanlah yang meninggalkan anaknya sejak dia lahir karena dia mungkin karena jatuh cinta pada wanita lain, nikah lagi, tinggalnya tidak di tempat di mana anaknya dilahirkan. Kabur begitu saja tanpa memberi nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Kan ada. Di sinetron ada, di dunia nyata juga ada. Laki-laki seperti itu namanya laki-laki zolim. Nanti akan dihukum oleh Allah. Gak usah khawatir wanita. Wanita yang bersabar akan diberi pahala. Laki-laki yang zolim akan dihukum oleh Allah. Nah, jika terjadi seperti itu, maka misalnya nih, orang tua yang tadi kategorinya adalah meninggalkan anaknya begitu saja, lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian datang, karena merasa sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak punya pendapatan, lalu tiba-tiba datang kepada anaknya, "Nak, mohon maaf, Bapak datang, ini bapakmu, ini ayahmu, Bapak mohon maaf, Bapak khilaf, ya, telah meninggalkanmu sejakmu kecil." Ini orang tua seperti ini, jika datang minta maaf, seorang anak wajib menerima dan memaafkan kesalahan ayahnya. Karena perintah Allah harus berbuat baik kepada orang tua. Jika terjadi seperti ini nih, tetap nggak boleh. Anak saat itu enak aja. Kemarin kemana aja Pak? Kan boleh-boleh aja sebetulnya secara hukum sosial. Karena dia telah menelantarkan anaknya. Tapi agama tidak mengajarkan seperti itu. Agama tetap harus menerima perbuatan atau pengakuan dari seorang ayah yang manakala ayah merasa bersalah dan minta maaf kepada anaknya. Tuh. Sekalipun ayahnya berbeda agama, ya, sekalipun ayahnya berbeda agama, kita wajib menghormati dan berbakti kepada mereka. Begitu. Seberapa dosanya, seberapa besar kalau kita tidak berbakti kepada mereka? Ya tinggal begini saja sebetulnya tidak dosanya.
Coba, suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang sahabat, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah," katanya begitu. "Izinkan saya bertanya, ada apa sahabatku?" Kata Nabi, bahwa aku, kata dia, masih punya ibu. Orang tuaku tinggal satu ibu. Selama ini kurang lebih 15 tahun saya urus beliau. Saya suapin, saya gendong, saya cucikan bajunya, saya masakin. Kemana-mana kalau mau pergi digendong itu, ya Rasulullah. Ya, yang mau ditanyakan apa? Lalu orang itu, sahabat itu bertanya, "Sudah inpaskah jasa orang tua dengan saya membalas seperti itu?" Lalu Nabi menjawab, "Apa yang kamu lakukan baru bisa membalas jasa orang tuamu 1 hari. Menggendong, nyuapin, masakin, nyuciin selama 15 tahun, itu baru bisa membalas kebaikan orang tua selama 1 hari. Coba. Berarti kalau begitu, perhatian, didikan, dan rawatan orang tua kepada anak-anaknya selama bertahun-tahun tidak akan mampu terbalas. Karena 15 tahun saja baru bisa membalas 1 hari. Sekalipun kata Nabi, ibumu itu bercucuran darah dan nanah, lalu kamu jilatin, itu nggak akan inpas. Jasa ibumu kamu balas dengan seperti itu. Jika demikian, maka alangkah dosanya jika kita tidak bisa membalas bakti atau tidak bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Dosa. Maka tidak ada anak yang mampu berbakti kepada orang tua secara secara murni atau 100% tidak ada. Pasti tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada anak-anaknya. Makanya tadi wabil walidain ihsana maknanya adalah berbaktilah kepada orang tuamu sekalipun orang tuamu tidak berbuat baik kepadamu. Ya. Dan itu banyak kisah-kisah Nabi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya ayah beda agama. Ya, beda agama, penjual dan pembuat patung. Padahal Nabi Ibrahim adalah nabi, beda, tapi tetap menghormati orang tuanya sebagai orang tuanya, bukan menghargai agamanya. Agamanya bisa beda, tapi tetap menjaga disebutnya keharmonisan hubungan antara anak dan orang tua. Tidak boleh durhaka. Jangan gara-gara beda agama, apalagi beda madhab, lalu orang tua dikafir-kafirkan. Ini hati-hati, ada loh madhab seperti itu. Seperti apa? Seperti Islam Jamaah misalnya. Ya, ada di antara mereka yang kemudian tidak rela bajunya dicuci oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya diusir gara-gara nggak mau masuk kelompok mereka, dianggap najis. Nah, itu hati-hati dengan ajaran itu. Nah, jadi kesimpulannya anak-anakku semua bahwa agama mengajak kita untuk berbakti kepada orang tua yang manfaatnya sesungguhnya untuk kita. Ya. Karena kata Nabi, birru aba'akum tabarru auladukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu berbakti kepadamu. Jadi kalau kamu nanti pengen punya anak yang berbakti kepadamu, maka lakukan kebaktianmu kepada orang tuamu, karena yang pertama tadi anak berbakti pada orang tua sebagai balasan dari orang tua saat itu berbakti pada orang tuanya lagi. Ya. Nah, lalu jika di antara orang tua itu ada ibu dan ayah dan dua-duanya menyuruh misalnya kan ada orang tua yang bercerai, ya. Ada orang tua yang bercerai, berpisah ibu dan bapaknya. Lalu misalnya ada 2 perintah yang bersamaan. Yang kalian atau kita semua sebagai anak sulit membedakan mana yang harus didahulukan. Nah, saat itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kata-kata sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ahaqqun nas bi husni suhbah?" Siapa ya Rasulullah yang lebih berhak dipergauli dengan baik? Lalu Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu.
Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru bapakmu. Jadi kalau begitu, tingkatan derajat berbakti kita kepada kedua orang tua, yang utama adalah ibu. Kalau misalnya ada dua tuntutan, ya, dua perintah yang bertabrakan. Begitu. Tapi kalau tidak bertabrakan, ya taati. Jangan dihitung-hitung. Misalnya dihitung tuh begini. Hari ini saya sudah berbakti kepada ibu 3 kali, kepada bapak 1 kali. Ya jangan begitu ngitungnya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah bila mana ada perintah yang bersamaan, lalu dua-duanya menuntut kita yang satu, kita yang tidak bisa melakukan keduanya secara bersamaan, maka dahulukan perintah ibu. Kenapa demikian? Karena ibu yang lebih parah, lebih intens, ya, lebih serius, lebih sayang kepada anaknya ketimbang bapaknya. Dari mulai melahirkan, menyusui, merawat, mandiin dan lain-lain, itu ibu lebih serius daripada bapak. Maka pantas kalau Allah dan Rasulnya menyuruh kita lebih berbakti kepada ibu daripada bapak, sehingga bandingannya 3:1, ya. Nah, itu diantara materi yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami dan perlu kita amalkan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Nah, untuk melengkapi materi ini, silahkan apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Itu saja dulu, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya, kita sudah mendengarkan secara seksama tadi apa yang dipaparkan oleh guru kita, yaitu Ustaz Fakhrul Razi Siddiq, tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang anak kemudian harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sudah sangat jelas sekali tadi dipaparkan. Nah, sekarang silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bella Nurnaya. Saya ingin bertanya, terkadang saya di rumah sedang sholat, ibu saya manggil saya dari dapur, dan keadaan saya sedang sholat. Apakah jika beliau manggil dan saya tidak menanggapi, apakah saya berdosa, Ustadz? Baik, terima kasih Bella, ya. Terima kasih Bella atas pertanyaannya. Baik Ustadz, jadi ini saya ulangi, pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika ketika kita sedang sholat ternyata orang tua kita memanggil, gitu ya. Kita sedang sholat, sedang melakukan kewajiban, ternyata orang tua kita memanggil. Apakah kita harus melanjutkan sholat atau menjawab panggilan dari orang tua kita? Iya, baik. Ayat yang menyuruh kita taat di antaranya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasul dan juga pemerintah. Ya, di ayat lain Allah juga menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau begitu bisa diurutkan atau bisa digabungkan bahwa kita harus taat, urutan pertamanya adalah kepada Allah, lalu kepada Rasul, begitu ya. Lalu kepada kedua orang tua dan pemerintah, karena orang tua yang terdekat masalahnya, ya. Pemerintah masih jauh ininya jangkauannya, ruang lingkupnya. Nah, tetapi disebutnya dalam hal-hal yang sifatnya bukan wajib walaupun itu perintah Allah, dan ada yang lebih wajib dari apa yang kita sedang kerjakan, yakni memenuhi panggilan orang tua, maka apabila sholatnya sholat sunnah, itu harus dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, bukan dibatalkan, tapi dilanjutkan. Gitu ya, sama dengan puasa sunnah, sama. Kalau puasa sunnah bisa dibatalkan. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan, kecuali dalam urusan karena sakit, atau karena udzur lainnya seperti safar dan lain-lain. Tapi kalau tidak alasan itu, maka puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Sekalipun ada tamu misalnya. Karena pernah kita dengar, atau mungkin kalian pernah juga mendengar bahwa apabila sedang puasa lalu ada tamu, untuk menghormati tamu puasanya boleh dibatalkan. Itu puasa sunnah.
Begitu juga sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah dan perintah atau panggilan ibu, panggilan ayah, apalagi yang sedang sakit, dan kita khawatir jika kita tidak segera memenuhinya keburu meninggal orang tuanya, ya takutnya itu panggilan terakhir, maka wajib kita batalkan sholat sunnahnya menuju panggilan orang tua, begitu. Ya. Ada lagi? Silakan. Baik, ada yang bertanya lagi? Yang santriwan mungkin, yang putra. Baik, mungkin kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin boleh saya bertanya, Ustaz? Ya, boleh, silakan. Jadi pertanyaannya adalah ini, Ustaz. Kalau kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, apakah ada batasan orang tua kita itu yang seperti apa? Soalnya pernah saya dengar orang tua kita itu di dunia nggak cuman yang melahirkan kita. Gitu. Baik. Ataukah guru juga termasuk orang tua kita gitu? Terima kasih. Baik. Jadi orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang dimana anaknya dinikah oleh kita, berarti mertua, dan orang tua yang memberi ilmu kepada kita. Jadi disebutnya guru ya. Di orang tua kita itu 3. Orang tua kandung, orang tua mertua, dan orang tua guru. Nah, ketiga-tiganya harus ditaati. Ya, harus ditaati karena semuanya juga ada dalilnya, ada sabda nabinya mengenai tiga hal ini. Dan bahkan mertua itu tidak ada mantan. Tidak ada istilah mantan mertua dalam agama. Sampai kemudian apabila bercerai si suami istri, tetap si menantu itu tidak batal dengan istilah kitanya mantan mertuanya, kalaupun bersentuhan. Dan tidak boleh menikahinya. Karena mertua tidak ada bekasnya. Begitu juga guru. Jangan kemudian kita menyebut mantan guru di SD, SMP, kalian sudah SMA ya, itu bekas guru saya tuh, mantan guru saya di SMP. Nggak boleh. Karena guru nggak ada bekasnya, orang tua tidak ada bekasnya. Ya. Nah, makanya sangat harus dipelajari ketika kita berguru itu, dipelajari dulu guru yang layak kita jadikan guru, itu diamati sikap dan akhlaknya biar kita ikhlas menjadikan dia sebagai guru. Karena kalau tidak demikian kadang kurang ikhlas, akhirnya kalian tidak begitu tidak begitu taat. Jadi kalau begitu biar kita bisa taat kepada guru, kepada orang tua, ya perhatikan kebaikan-kebaikan mereka sehingga kita bisa ikhlas menerima mereka sebagai guru terutama ya. Demikian Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Sore ini kita mendapatkan ilmu baru. Ternyata orang tua kita di dunia ini bukan cuman mereka, ayah ibu kita yang melahirkan kita, tapi juga ada tadi ayah dan ibu mertua, kemudian ada bapak dan ibu guru kita. Itu berarti semuanya ketiga-tiganya harus kita hormati ya Ustaz ya. Harus dihormati, harus ditaati. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena. Saya di sini ingin bertanya. Misalnya saya kan kuliah, pengen di tempat ini yang menurut saya terbaik. Tapi orang tua bilang tempat sini aja, misalnya UI gitu kan. Saya sudah menentukan keputusan nih bahwa kalau misalnya di sini ada kemungkinan buat masuk. Tapi orang tua ini kekeh pengen ke jurusan yang orang tua itu mau, contohnya manajemen akuntansi. Sementara saya sudah melihat peluangnya itu di bisnis Islam, ya kan? Ya, menurut Ustadz itu gimana pendapatnya? Baik, terima kasih Ananda Dena atas pertanyaannya. Saya ulangi ya. Gini Ustadz, jadi bagaimana sikap kita ketika orang tua kita berbeda pilihan dengan orang tua kita ya tentang memilih tempat kuliah, yang satu ingin di jurusan ini sedangkan orang tua pengennya di jurusan yang lain gitu. Begitu Ustaz kira-kira. Baik. Kita hidup itu kan
menjalani takdir ya. Ada ketentuan dari Allah, di mana Allah sudah tahu nasib baik dan buruk kita. Sehingga kata Allah, jangan menyangka sesuatu yang kamu anggap baik itu baik. Bisa jadi yang kamu anggap baik justru buruk buat kamu. Kata Allah begitu. Dan sebaliknya, jangan kau anggap sesuatu itu buruk menurutmu padahal baik menurut Allah. Nah, wakil Allah di bumi ini orang tua. Wakil Allah di bumi ini orang tua. Maka hati-hati dengan pilihanmu jika berbeda dengan pilihan orang tua. Nah, keyakinanmu yang menurut kamu baik itu sebenarnya belum tentu. Walaupun memang kadang belum tentu juga pilihan orang tua itu baik, kan begitu ya. Tapi sadarilah bahwa nilai-nilai kebaikan itu akan diridhoi oleh Allah jika manakala orang tuanya ridho. Yang disebut dengan berkah. Berkah itu penting bagi kita. Maka taat pada orang tua sebagai muslimah yang taat pada agamanya, itu menurut pandangan kami lebih baik ikuti pendapat kedua orang tua. Karena di sana akan mengandung keberkahan. Ketaatan itu keberkahan. Ya, ketaatan itu adalah keriduan. Ridhollah fi ridhol walidain. Insya Allah demikian. Tapi misalnya kamu paksakan pendapatmu yang kamu ikuti, nah tinggal di ini aja, tinggal diamati. Ada kendala apa, nantinya ketemu kendala apa, biasanya ada saja. Pengalaman-pengalaman Mario Teguh ditanyakan pada masyarakat, terutama hubungan suami istri. Kenapa terjadi KDRT? Itu diantaranya karena saat menikah, si calon istri ini tidak mendapat ridho dari orang tuanya. Menurut mereka sih baik, cinta kasih sayangnya akan abadi selama-lamanya. Kenyataannya, di penghujung atau di separuh kehidupan rumah tangganya justru kekerasan yang terjadi. Cintanya sudah hilang. Itu diantara yang di riset atau diteliti oleh Mario Teguh, gara-gara itu tidak taat pada orang tua atau tidak dapat restu orang tua saat dia menikah. Termasuk mengikuti atau melangsungkan kuliah yang berbeda keinginan dengan orang tuanya. Nah, tinggal siap-siap aja kalau nggak sesuai dengan orang tua. Ada terjal-terjal, ada kerikil-kerikil yang akan menghadang. Tapi kalau bersama orang tua, awalnya ada, tapi itu sebagai ujian. Nanti kesananya akan menikmati. Insya Allah demikian, Ustaz. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ustaz Fahrul Razi. Cukup ya, Ustaz ya? Barangkali ada lagi, silakan. Yang lagi. Nah, gitu. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz ketika anak ingin bekerja di luar negara, akan tetapi orang tua tidak izinkan, lalu anak tersebut tetap ingin pergi ke luar negara. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustadz seperti itu? Baik, terima kasih Ananda Ramli atas pertanyaannya. Bisa langsung jawab? Ya, silakan. Baik. Sama aja dengan kasus nikah tanpa restu orang tua, kuliah berbeda dengan kehendak keinginan orang tua, bekerja juga sama. Kalau kira-kira orang tua tidak setuju dan keberatan, itu kalian sebagai anak akan mendapati rintangan-rintangan yang penyebabnya diantaranya adalah karena tidak dapat ridho dari orang tua. Ya, jadi kalau begitu, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya taati orang tua. Sebaiknya taati orang tua. Maunya orang tua di mana? Kalau masih punya orang tua, dan kalau orang tuanya mau dimintai pendapat. Kalau orang tuanya udah terserah kamu aja, bapak setuju kok, setuju ya udah, nyaman tuh begitu. Tapi kalau orang tua sebaiknya jangan, nak. Nah, di situ ada tarik menarik antara iman dan perasaan. Iman apa perasaan yang diutamakan nih? Kalau perasaan saya inginnya ke luar negara atau luar negeri, tapi kalau iman maka perintah orang tua akan mendapat ridhonya. Gitu. Tinggal pilih saja ya. Begitu. Sama kasus rumah tangga, kasus kuliah maupun kerja,
Kalau masih ada orang tua, hendaknya sebagai muslim yang sejati minta restu daripada mereka. Insya Allah akan dapat keberkahan. Kira cukup? Sudah 1 jam. Ada pertanyaan lain? Satu lagi? Barangkali? Cukup ya. Ini Ustaz, yang kalau orang tuanya udah meninggal tuh belum? Oh, orang tua yang meninggal. Kesimpulan kali ya. Closing ya. Baik, anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz banggakan, di antara kita tentu ada mungkin yang sudah meninggal orang tuanya, dan kalaupun masih lengkap semua, dapat dipastikan suatu saat akan meninggal. Ya, nggak usah dihalang-halangi, nggak usah didoakan. Jadi suatu saat orang tua kita pasti meninggal. Adakah kesempatan berbakti kepada mereka saat mereka sudah meninggal? Berbakti kepada kedua orang tua tidak ada batasnya sampai mereka meninggal. Dengan cara apa? Yang pertama mendoakan. Yang kedua adalah bersedekah atas nama mereka. Yang ketiganya jalin bersilaturahim yang pernah dijalin oleh mereka. Jangan memutus silaturahim yang pernah dijalin oleh mereka. Misalnya orang tua kalian pernah berhubungan baik dengan seseorang namanya Ahmad. Ya, kalian lanjutkan hubungan baiknya dengan Pak Ahmad itu. Kalau orang tuamu dulu sering berkirim sesuatu, berbagi sesuatu, berhadiah sesuatu, kalian lanjutkan. Itu cara berbakti kalian pada orang tua. Ya, jadi ada banyak tentunya. Ya, tadi yang pertama mendoakan kapan waktunya? Nggak ada batasnya. Ya minimal setiap ba'da sholat, setiap habis sholat. Itu minimal tapi. Habis sholat itu berarti 5 kali ya. Dan 1 kali sholat itu ada ulama yang menyatakan minimal 4 kali doanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam 1 waktu berarti 4 kali. Berarti kalau 5, 20 kali. Itu pun masih minimal. Nah, adapun dengan cara yang lainnya seperti ada haul, ada tahlilan, itu adalah sudah termasuk dibumbui dengan budaya. Tidak harus seperti itu. Yang penting kita doakan. Ya, yang kedua tadi adalah bersedekah. Bisa dengan cara wakaf, bisa dengan cara apalagi sedekah biasa atas nama orang tua. Itu cara berbakti kepada mereka. Itu barangkali itu. Ya, maghrib ya. Ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, guru kita, Ustadz Fakhrul Razi Siddiq, atas kajiannya hari ini, sore ini. Alhamdulillah kita tadi baru saja menyimak bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik semasa hidupnya ataupun nanti setelah kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dengar pada sore hari ini bisa kita jalankan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Cukup sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.